Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nah, amma ba'd. Teman-teman, halo semuanya. Sehat ya? Baik ya? Alhamdulillah. Masih puasa ya? Alhamdulillah. Buat Rania yang lagi di mobil, fi amanillah. Buat teman-teman juga yang lagi di mobil, fi amanillah. Ya, semoga Allah melindungi kita semua dimanapun kita berada. Teman-teman yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur sekali kita bisa bertemu di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, ya, masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rezeki terbesar kita yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu dengan teman-teman dari berbagai tempat. Ya, ada Khadijah, ya. Kalau pagi sore tetap ikut kajian, ada Khadijah di Jepang. Ya, ada Khadijah di Jepang, ada Sofia dan Khalisa yang selalu lupa dengan kacamata. Ada lagi Fakhira seperti biasa, barakallahu fikum. Ya. Nah, semoga teman-teman semua sehat semua ya. Ada Nabhan, ada Zahra dari Bekasi, ada Kamelia dari Depok, ada Rafif Aidin tuh, ada Rizkia, ada Rizky, ada Super. Ya udah deh. Nah, bahkan kemarin sore ada yang namanya Bobo Boy. Wah, Insya Allah. Ya, Bobo Boy ikut kajian. Ya, nah, lah Adri. Nah, teman-teman yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita mau makan ketupat. Bukan makan ketupat. Karena belum lebaran ya teman-teman ya. Ntar lebaran biasanya Umi beli ketupat ya atau bikin ya. Siapa yang biasanya Uminya masak ketupat? Ada? Nggak ada. Oh, ada Aisyah, Masya Allah ada. Oh, ada juga ada yang enggak. Teman-teman pernah ngeliat nggak sih kalau mau lebaran itu banyak orang yang jualan daun ketupat itu loh, tahu nggak? Yang di pinggir jalan, pernah ngeliat ya? Segerombolan gitu banyak, ya dari daun kelapa, ya terus dijualin warnanya hijau-hijau agak putih-putih gitu ya. Nanti orang-orang akan bikin ketupat. Ya, bikin ketupat, terus bikin sayurnya, ada sambalnya, ada kerupuknya, ada bawang gorengnya. Ya, pokoknya enak deh. Ya. Nah, kenapa ya Kak Yogi bikin judulnya Umi Abi jangan sibuk sama ketupat? Ya, emang kenapa? Emang Umi dan Abi sibuk sama ketupat? Kak Yogi yakin Umi dan Abi kita adalah kedua orang tua yang saleh dan salihah yang tidak akan menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan. Tapi di luar sana masih banyak orang-orang yang sibuk menjelang Lebaran. Ya, sibuk bikin ketupat, belanja ke pasar. Ya, sampai di pasar kehausan. Akhirnya puasanya batal. Banyak yang enggak? Banyak enggak yang begitu, teman-teman? Banyak.
Ya, banyak banget adik-adik. Kemarin Kak Yogi ada keperluan. Kak Yogi kemarin waktu hari apa ya? Waktu hari Kamis Kak Yogi ke Tanah Abang naik kereta. Ya, naik kereta. Kemudian Kak Yogi jalan. Pas lihat di pasar, orang-orang di bulan Ramadan pada makan adik-adik. Ya, makannya nggak pakai malu-malu lagi. Makan, wow, minum es, Masya Allah. Padahal di bulan Ramadan. Kenapa? Katanya mereka kecapean habis belanja. Mereka kecapean habis beli baju bau. Ya, buat Ramadan, adik-adik sekalian. Ya, baju bau kayak gini dong. Ya, baju baru maksudnya ya. Kan ada teman-teman yang belum bisa ngomong R. Bilang baru, bau. Bilang baru, bau. Ya udah diejak. B A B R U R U. Bau. Tetap ya. Karena belum bisa ngomong R. Oke, nggak apa-apa ya. Maksud Kak Yogi baju baru. Ya, banyak di antara kaum muslimin yang mencoba membeli baju baru ke pasar, ke mall, ke tempat perbelanjaan, tapi kemudian kalah, kehausan, kelaparan, akhirnya batal puasanya. Padahal adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, orang yang membatalkan puasanya dan orang yang tidak berpuasa akan digantung nanti di neraka dalam keadaan terbalik. Ya, dalam keadaan terbalik, kepalanya yang tadinya di atas jadi di bawah, kakinya jadi di atas, digantung, disiksa. Kenapa? Karena dengan sengaja berbuka puasa. Dengan sengaja dia nggak puasa di bulan Ramadan. Ya, maka kajian hari ini untuk mengingatkan diri Kak Yogi dan diri adik-adik juga nih. Karena hari ini tuh kita sudah masuk pada hari yang ke-19 loh. Betul atau tidak? Betul ya? Sudah 19 hari. Ya, udah 19 hari teman-teman. Ya, sudah berlalu nih. Tinggal tersisa 11 hari lagi. Ya Allah. Ya, besok kita masuk ke 20. Ya, maka sisanya tinggal 10 hari lagi. Ya, dan 10 hari inilah yang akan menjadi penentu siapa pemenang yang sesungguhnya. Di 10 hari terakhir, manusia terbagi menjadi dua, sayang. Satu, manusia yang berhasil. Dua, manusia yang gagal. Siapakah manusia yang berhasil? Dialah orang-orang yang mengikuti caranya Nabi ketika masuk di 10 hari terakhir. Gimana, Kak? Gimana caranya Nabi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sudah masuk ke 10 terakhir di bulan Ramadan, Nabi lebih ngebut lagi untuk taatnya kepada Allah. Nabi lebih berijtihad, ia jetahidu. Ya, lebih bersungguh-sungguh lagi teman-teman. Di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir. Yang tadinya bersantai-santai, dikebut lagi. Yang tadinya kurang pas, ditambahin lagi, paskan lagi. Yang tadinya baca Al-Qur'annya sedikit, tambahkan lagi. Nabi lebih bersungguh-sungguh lagi. Bahkan Nabi di 10 hari terakhir meninggalkan keluarganya untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, inilah panutan kita. Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di 10 hari terakhir Nabi tidak sibuk
dengan pernak-pernik Lebaran. Ya, Nabi nggak sibuk dengan sesuatu yang mengganggu ibadah. Nabi sibuk dengan ibadah, adik-adik sekalian. Ya, bahkan Nabi berpesan kepada kita, kalau di 10 hari terakhir, carilah satu malam di sana yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa namanya? Malam Lailatul Qadar. Kita disuruh mencari mulai besok sayang. Mulai malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin lagi, malam Selasa lagi, malam Rabu. Ya, kita cari yang namanya malam Lailatul Qadar. Ini yang seharusnya dicari oleh kaum muslimin. Nabi mengajarkan kita dan menyuruh kita di malam Lailatul Qadar. Ya, kenapa? Malam Lailatul Qadar banyak keutamaannya. Ya, kalau kita beribadah di malam itu, kita dapat pahala lebih dari 1000 bulan. Masya Allah, kurang lebih 80-an tahun kita ibadah adik-adik. Rugi banget kalau kita mulai besok masih sibuk bikin ketupat, ya, masih sibuk bikin apalagi kue, masih sibuk bikin hampers, ya hampers apa pampers? Hampers ya. Hampers apa pampers? Oh, pampers apa popok ya? Oh iya ya, hampers ya. Sibuk sama hampers adik-adik sekalian. Ya, wow, sibuk sini, sibuk sana. Padahal ada malam yang indah yang disebut malam Lailatul Qadar. Ya, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Terus apa lagi ya? Lailatul Oh iya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Bahkan kata para ulama adik-adik, malam itu di malam Lailatul Qadar bumi itu penuh sesak dengan malaikat yang turun. Kita tahu kalau malaikat turun, malaikat akan mendatangkan banyak kebaikan. Ya, inilah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita di 10 hari terakhir itu untuk cari malam Lailatul Qadar. Inilah yang nantinya akan beruntung adik-adik. Ya, cari malam Lailatul Qadar, dia tidak tidur di malam hari, dia banyak berdoa dengan doa yang sering diajarkan. Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Banyak doanya. Ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak doa ini mulai besok. Mulai hari ini doa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, sayang. Ya, cari malam Lailatul Qadar dengan cara berdoa, sholat. Ya, karena Nabi mengatakan man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Kalau kita sholat malam di malam Lailatul Qadar, adik-adik sholat Allahu Akbar, adik-adik dapat hadiah dari Allah. Mau nggak? Mau, ya. Masya Allah, kita mau banget dikasih hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syaratnya di malam Lailatul Qadar kita sholat sayang. Mulai nanti malam, besok malam sampai Ramadan selesai, jangan pernah tinggalkan sholatnya. Cari malam Lailatul Qadar.
terutama di malam-malam ganjil kata Nabi. Ya, jadi Nabi menyuruh kita cari malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil. Malam berapa aja, Kak? Ada 21. Berapa lagi coba kasih tahu Kak Yogi dan teman-teman. Ada 21. Yang ganjil berapa lagi? 23. Yuk, berapa lagi? 25. Berapa lagi? 27. Berapa lagi? 29. Berapa lagi? 31. Berapa lagi? 33. Berapa lagi? 35. Berapa lagi? Kebanyakan ya? Emangnya puasa nyampe 31? Enggak ya teman-temannya. Cuma 30 ya sayangnya. Aduh, gimana sih? Ya udah deh, kayak gitu ulang. 21, 21, 22, 22, 23, 25, 27, 29. Cari sayang. Ya, itulah waktu-waktu terbaik agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi, teman-teman yang kayak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di sisa Ramadan ini ya, kita tidak boleh sibuk dengan yang lain kecuali untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ya, di siang harinya kalau merasa ngantuk, silakan tidur sebentar. Malam harinya usahakan untuk berusaha bangun, walaupun cuma sebentar. Kalau adik-adik kan nggak mungkin semalaman penuh nggak tidur, ya kan? Adik-adik bisa bangun sebentar, Bi, Umi, aku mau ikutan ibadah dong, aku mau sholat dong, aku mau baca Al-Qur'annya dong. Iya, kenapa nak? Karena aku mau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, siapa di antara kalian yang berminat untuk dikasih malam Lailatul Qadar? Ada? Oke, semuanya mau pasti. Ya, pasti semuanya ingin. Ya, pasti semuanya berkehendak untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Maka kita harus mengikuti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita merugi di 10 hari terakhir ini. Adik-adik periksa lagi. Kalau kemarin-kemarin adik-adik suka lupa sholat tarawih, ntar malam jangan lupa lagi. Ntar malam adik-adik bangun atau adik-adik habis sholat isya langsung sholat taraweh sama abi sama umi. Adik-adik yang belum membaca Al-Quran, yuk kita ngebut lagi baca Al-Qurannya. Selagi pahalanya gede. Ya, selagi Allah memberikan diskon pahala yang gede banyak buat adik-adik hadiah. Ya, jangan ditinggalkan baca Al-Qur'annya. Oh, bagi adik-adik yang kemarin masih males-malesan sholatnya, mulai sekarang lebih ditingkatkan lagi. Karena Ramadannya udah mau pergi sayang. Ya, karena Ramadannya sebentar lagi selesai, adik-adik harus lebih giat lagi di dalam beribadah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kelompok pertama saya. Ya, di 10 hari terakhir, kelompok pertama merupakan kelompok yang beruntung, yang bisa memanfaatkan bulan Ramadan. Kelompok kedua, adik-adik, adalah yang rugi. Ya, siapakah kelompok yang rugi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Rubba shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi dia tidak dapat apa-apa, melainkan hanyalah rasa haus dan lapar aja. Dialah, merekalah orang-orang yang merugi adik-adik.
Mereka puasa, menahan lapar, menahan haus misalkan. Akan tetapi meninggalkan bacaan Al-Quran. Akan tetapi masih berbohong. Akan tetapi tidak sholat tepat pada waktunya. Bahkan sampai meninggalkan sholat, maka dia termasuk golongan orang yang rugi. Adik-adik. Ya, apalagi di 10 hari terakhir ini. Ya, di antara mereka lebih sibuk dengan ketupat. Di antara mereka lebih sibuk dengan baju baru. Di antara mereka lebih sibuk dengan keadaan rumahnya. Sebagian orang ke pasar, belanja, beli baju, mall, di malam hari, meninggalkan sholat tarawih. Rugi apa beruntung sayang? Rugi adik-adik. Ya, ngajak Abi dan Umi. Umi, Abi, kita ke pasar yuk, kita ke mall yuk. Aku kan belum punya baju baru. Belinya di malam hari. Di saat orang-orang lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang lagi sholat tarawih, orang lagi sholat witir. Dia malah belanja. Katanya buat persiapan lebaran. Golongan seperti ini merugi atau beruntung adik-adik sekalian? Merugi sayang. Ya, merugi sekali. Kalau kita lebih mementingkan pakaian baju baru, tapi kemudian tidak sholat tarawih, kita adalah golongan yang rugi. Waliyadzubillah. Ya, sebagian lagi ada yang sibuk dengan bikin ketupat, misalkan. Bikin ketupat, masak, belanja ke pasar. Giliran datang azan zuhur, Allahu Akbar, dia lupa. Giliran datang sore hari, saatnya sholat asar, dia tinggalkan. Giliran malam, di malam hari, dia disuruh beribadah. Malah dia bobo, kecapean di siang harinya. Allahu Akbar. Rugi atau tidak? Rugi sayang. Ya, rugi banget kalau mulai hari ini sampai lebaran nanti kita hanya sibuk dengan ketupat, kita hanya sibuk dengan baju baru, kita hanya sibuk dengan pernak-pernik lebaran. Kak Yogi, gimana Kak caranya supaya aku nggak rugi Kak? Teman-teman mau rugi nggak sayang? Nggak dong ya? Kita sepakat ya, tos dulu dong. Tos dulu dong sama-sama. Ya oke deh. Ya, Kak Yogi juga nggak mau rugi nih adik-adik. Ya, Kak Yogi juga nggak mau rugi. Lantas apa yang harus kita lakukan? Yuk kita catat sama-sama. Ya, di 10 hari terakhir ini yang harus kita lakukan. 1. Memperbanyak bacaan Al-Quran. Ya, memperbanyak bacaan Al-Quran. Kalau adik-adik dan teman-teman sudah sibuk baca Al-Quran, insya Allah setan tidak akan bisikin kalian untuk sibuk dengan ketupat. Ya, kalian otomatis akan lupa sama baju baru. Kalian lebih senang untuk membaca Al-Quran, maka diperbanyak sayang. Yang biasanya bacanya cuman misalkan 1 lembar. Karena sudah 10 hari terakhir aku ngebut, aku tambah jadi 10 lembar. Wah, sekali baca banyak banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sampai keringetan deh pokoknya. Ya, yang biasanya bacanya 10 lembar, aku mau baca 100 lembar. Langsung wow, sampai dia capek, sampai dia ketiduran. Ya, nikmat tahu teman-teman sekalian. Ya, makanya perbanyak baca Al-Qur'annya. Jangan sampai kita rugi dengan tidak membaca Al-Qur'an di 10 hari terakhir ini sayang. Ya. Kemudian yang kedua, ya, setelah membaca Al-Qur'an, yang kedua, supaya kita tidak rugi, perbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa.
Allahumma in tuhibbul afwa ini. Perbanyak doa ini. Ya, jangan cuma sekali dua kali. Ya, angkat tangan kalian, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kapan teman-teman sempat berdoa? Berdoalah dengan doa ini. Perbanyak sayang. Sebagaimana ketika ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan apabila aku tahu bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar?" Maka kata Nabi, "Quli, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun dan Engkau mencintai untuk memberikan ampunan. Maka ampunilah aku. Wah, kita minta supaya dosa kita dihapus sama Allah, supaya yang biasanya adik-adik suka marah sama Umi, suka bilang suka ngambek, suka cemberut, ya sama Umi, nanti dosanya diampuni oleh Allah dengan membaca doa tadi. Perbanyak doanya. Ya, perbanyak doanya. Kemudian yang ketiga, adik-adik sekalian, cara kita menghadapi 10 hari terakhir ini adalah perbanyak berzikir. Ya, sebentar-sebentar berzikir, adik-adik bisa ucapkan subhanallah, subhanallah, atau adik-adik mau bilang astaghfirullah wa atubu ilaih, atau mau bilang astaghfirullah aja, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ya, adik-adik berbanyak zikir pokoknya supaya bulan Ramadannya bermanfaat. Kenapa? Jangan sampai kita keluar dari Ramadan, tapi kita tidak diampuni dosanya. Ini yang ketiga. Yang keempat, hindari menonton televisi dan bermain handphone. Ya, di 10 hari terakhir ini, tinggalkan handphonenya, tinggalkan televisinya, sebaik apapun acaranya. Kecuali menuntut ilmu, itu beda cerita. Tapi kalau acara-acara yang seperti nonton kartun, nonton film, main game, segera ditinggalkan terutama di 10 hari terakhir ini. Siapa yang sudah bisa main game di sini? Ada? Masya Allah, hebat. Ya, hebat banget ya, bisa main game ya. Nah, sekarang nggak bisa main game. Ya, jadinya nggak bisa deh. Alhamdulillah sekarang Kak Yogi nggak bisa main game. Kalau Kak Yogi maunya main lagi, main lagi, main lagi. Betul nggak? Iya. Ya, Alhamdulillah Kak Yogi nggak bisa main game. Alhamdulillah kalau teman-teman juga nggak bisa main game. Kenapa? Karena banyak bermain game, apalagi di 10 hari terakhir ini merugikan kita. Maka pesan Kak Yogi, tinggalkan televisi, tinggalkan mainan game 10 hari terakhir ini. Ya, pokoknya kalau ada handphone tinggalkan dulu. Kan teman-teman sekolahnya juga sudah libur, betul? Ya, sekolahnya sudah libur, alhamdulillah. Maka manfaatkan buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, ya, yang kelima, tadi sudah 4 ya, betul atau tidak? Nah, yang kelima, berusaha mencari malam Lailatul Qadar. Ya, ini cara kita menghadapi 10 hari terakhir agar lebih bermanfaat. Ya, usahakan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Gimana Kak caranya? Kalau adik-adik tidak bisa ke masjid, ya karena ada virus corona, ya adik-adik minta dibangunkan sama Umi. Umi,
Habis sholat tarawih aku tidur sebentar ya. Nanti Umi bangunin aku. Misalkan jam 12 ataupun jam 1 malam. Terus adik-adik bangun, sholat tuh 2 rakaat. Habis itu adik-adik berdoa deh kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, apabila ini adik-adik lakukan, adik-adik telah mendapatkan banyak kebaikan di bulan Ramadan. Ya. Dan kalau adik-adik mendapatkan Umi, mendapatkan Abi, lebih sibuk dengan ketupatnya, dengan kue keringnya, maka adik-adiklah yang menyampaikan kepada Abi dan Umi. Berani atau tidak? Ya, berani insya Allah ya. Sampaikan ini yang aku pelajari dari Kak Yogi. Kata Kak Yogi, jangan terlalu sibuk sama ketupat. Ya udah nak, nanti Umi nggak bikinin kamu ketupat ya. Misalkan. Enggak lah, Umi kita baik kok. Yang penting adik-adik bilangnya juga yang baik-baik. Umi bikin ketupatnya, ntar aja nih sudah mendekati. Umi mungkin ketupatnya kita beli aja. Umi, mungkin kue keringnya kita beli aja di toko online misalkan. Supaya Ramadan kita nggak sayang-sayang. Supaya Ramadan kita tidak pergi dengan sia-sia. Ya, banyak cara kok insya Allah. Ya, adik-adik kasih tahu. Siap atau tidak? Siap ya? Berani ya? Jadi nanti kalau kan Umi kita kan kadang suka lupa. Atau Umi dan Abi kita belum tahu. Nah, tugas adik-adik yang sudah tahu, tugas adik-adik yang sudah tahu ilmu bahwasanya di 10 malam terakhir itu banyak pahala. Kalian yang kasih tahu. Mi, jangan ya Mi. Pahalanya banyak di 10 hari terakhir. Umi bikin ketupatnya nanti aja. Oh iya nak, kasih ya. Wih, hebat. Ya, jadi kembali adik-adik, pilihannya ada di tangan kalian. Mau jadi yang merugi, jadi yang merugi. Mau jadi yang beruntung atau mau jadi yang merugi? Siapa yang milih jadi golongan yang beruntung? Wah, Masya Allah, kita semoga beruntung ya. Maka jalankan 5 yang tadi Kak Yogi pesankan. Oke, mantap. Siapa yang mau masuk ke dalam golongan orang yang rugi? Alhamdulillah nggak ada. Tapi nanti Kak Yogi akan tahu nih siapa aja yang akan merugi dan tidak merugi. Kalau adik-adik habis ini sampai nanti Lebaran banyak nonton televisi dan nonton HP sama mainan game, maka adik-adik akan menjadi orang yang merugi. Jangan sampai seperti itu. Waliyazu billah wallahu taala alam bi'as-shawab. Ini sedikit materi yang bisa Kak Yogi sampaikan. Semoga kita nggak rugi. Yuk semangat lagi ibadahnya di 10 hari terakhir. Lebih ngebut lagi baca Al-Qur'annya. Yang selama ini nggak sholat taraweh, segera sholat taraweh. Yang selama ini masih sibuk, segera lowongkan waktunya. Yang selama ini banyak bermain, kembalilah ke masjid, kembalilah kepada Al-Quran. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam beribadah. Wallahu ta'ala alam bi as-shawab. Suara Kak Yogi udah mau habis ya sayang ya. Kak Yogi menunggu pertanyaan-pertanyaan yang menarik dari adik-adik sekalian. Barakallahu fikum jami'an. Nah, Barakallah Kak Yogi. Udah banyak nih yang raise hand Kak. Masya Allah. Ini ya, diurutkan ya adik-adik ya. Bersabar. Nah, penanya pertama dari Keira dari Tangerang, silakan. Nah, ahlan wasahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keira. Nah, Kak Yogi, doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa fa'fu anni itu dibacanya bebas kapan saja ya Kak? Sahih. Ya, bebas kapan saja sayang. Ya, terutama di malam Lailatul Qadar. Nah, ya, terutama di malam Lailatul Qadar. Ketika kita sedang ada satu kegiatan yang kita namakan dengan i'tikaf.
i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Berdiam, Diri di masjid. berdiam diri di masjid, sayang. Ya, berdiam diri di dalam masjid, tidak keluar. Fokus untuk ngapain? Fokus untuk Beribadah. beribadah di malam hari. Ya, tapi nggak apa-apa, doa itu adik-adik baca di siang hari. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Minta banyak ampunan. Itu kan isinya kita meminta ampunan kepada Allah. Maka bebas. Ya, bebas. Setelah zikir boleh nggak, Kak? Boleh. Boleh. Ya, setelah zikir, kemudian di saat senggang, lagi habis selesai baca Al-Quran, terus kemudian ada rasa jenuh, berdoa kepada Allah. Ya, apalagi di waktu-waktu mustajab, contohnya ketika sedang berbuka Puasa. Nah, lagi nunggu buka puasa, itu kan doa-doa yang waktu-waktu yang mustajab buat berdoa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan, Kak. Jangan lupa untuk diamalkan ya, Kak Ira, ya. Nah, selanjutnya Kak, Kak Lia dari Depok, silakan. Nah, Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Lea ingin bertanya. Ada 2 pertanyaan Kak Yogi. Pertama, malam Lailatul Qadar itu apa? Iya ya. Kedua, tadi yang harus dilakukan di 10 hari Ramadan itu dari nomor 2 sampai nomor 5 apa ya Kak? Syukran, jazakumullah khairan. Mungkin tadi terputus ya Kak, sehingga enggak ini. Iya. Mungkin tadi terputus. Baik. Pertanyaan pertama dari Kak Lea, malam Lailatul Qadar itu apa? Ya, Qadar, ya itu keistimewaan, ya kemuliaan, ya karena memang malam itu penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keistimewaan, ya makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Al-Qadar artinya penuh dengan kebaikan, penuh dengan keistimewaan, ya, dan makna-makna yang serupa. Artinya malam itu adalah malam yang istimewa karena di dalamnya banyak kebaikan. Ya, salah satunya ibadah yang kita lakukan di malam itu setara dengan 1000 bulan, bahkan lebih baik, khairun. Ya, lebih baik dari 1000 bulan, mungkin bisa 2000 bulan, mungkin bisa 3000 bulan, mungkin bisa 4000 bulan, adik-adik sekalian. Ya, kemudian tanazzalul malaikatu warruh. Ya, malam itu juga turun para malaikat. Maka jadilah malam tersebut disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian poin yang tadi Kak Lia dari 1 sampai 5. Nanti mungkin bisa di-share sama Ummu Ahmad atau teman-teman lain yang tadi sudah mencatat. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya ada dari chat ini Kak, chat Zoom. Oke. Bismillah. Pada zaman Rasulullah, kapan para Abi dan Umi menyiapkan makanan untuk hari Idul Fitri? Dari siapa nih? Rizkia ya? Dari Rizkia. Nah, wallahu ta'ala alam bi'as-shawab. Tentu Nabi dan para sahabat mereka merayakan, tidak diragukan lagi bahwasanya mereka pasti merayakan Idul Fitr. Kenapa? Karena hari raya di dalam Islam itu cuma ada dua, sayang. Ya, pertama Idul Fitri, kedua Idul Adha. Maka ketika datang momen Idul Fitri, pasti Nabi dan para sahabat akan menyambutnya. Lantas kapan menyiapkan makanannya? Wallahu ta'ala a'lam. Ya, yang pasti walaupun mereka menyiapkan makanan dan seterusnya, mereka tidak lalai dari beribadahnya. Ya,
Bahkan diriwayatkan bahwa Nabi kalau sudah 10 malam terakhir mengencangkan ikat pinggangnya, pokoknya harus ibadah, ibadah, dan ibadah. Ya, adapun kapan menyiapkan makanan dan seterusnya, wallahu taala alam bisawab. Karena di sana kan ada wanitanya, ya ada wanita-wanitanya yang menyiapkan segala sesuatunya di rumah dan seterusnya. Wallahu alam bisawab. Nah, kita beralih ke yang resen ya, Kak. Nah, ada Hasnaya dari Depok, silakan. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam sayang. Jadi Hasnaya punya dua pertanyaan. Yang satu, itikaf itu harus di masjid atau boleh di rumah? Yang satu lagi, malam Lailatul Qadar itu takdir kita ditentukan, maksudnya apa? Baik. Pertanyaan pertama, ya, apakah i'tikaf itu harus di masjid? Iya, ya. Yang namanya i'tikaf itu harus di masjid. Tidak dikatakan i'tikaf kalau tidak di dalam masjid. Pertama sayang. Tapi apakah kalau kita nggak i'tikaf kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Tentunya tidak sayang. Ya, bagi kalian yang ada di rumah, ya, bagi kita yang ada di rumah berkesempatan kok untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi dengan cara tidak bobok semalaman. Ya, kalau bobok semalaman yang didapati bukan Lailatul Qadar. Apa yang didapat Kak Yogi? Ya, yang didapatin bobok kata Isa. Ya, yang didapatin bobok kalau kita tidur di malam itu. Maka ya teman-teman yang kayak cintai karena Allah, semua bisa dapat malam Lailatul Qadar. Ya, semua bisa mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar dengan syarat dia menghidupkan malam-malam itu dengan beribadah. Ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa? Bisa diulang pertanyaannya? Mengenai takdir, Kak. Nah, malam Lailatul Qadar itu takdir kita ditentukan, maksudnya apa? wallahu taala alam bi as-shawab. Wallahu taala alam bi as-shawab. Bagi khawatir salah dalam menjawabnya. Nah, baik, cukup ya. Insya Allah dari chat lagi nih, Kak. Nah, bagaimana menghalau rasa kantuk dan malas ketika itikaf dari Tazkiyah di Tangerang? Nah, gimana caranya menghilangkan rasa ngantuk dan malas ketika lagi malam Lailatul Qadar? Pertama, apabila kita ngantuk maka tidur. Ya, tidak ada obat lagi kalau ngantuk kecuali apa sayang? Tidur. Tapi tidurnya diniatkan jangan terlalu lama. Ya, gimana caranya? Ya, dengan cara memperhatikan sunnah-sunnahnya, madhab ke kanan, baca ayat kursi dulu, baca doa dulu, dan punya niat dalam hati untuk bangun. Ya, nanti kalau sudah tidur, hilangnya ngantuknya hilang, baru bangun lagi. Insya Allah tambah semangat. Ya, kalau sudah ngantuk pada malam Lailatul Qadar, adik-adik lagi baca Al-Quran, misalkan, jangan dipaksakan buat membaca. Kenapa? Nanti bacanya jadi salah-salah. Huruf-hurufnya terbang-terbang kemana-mana ya. Ayat-ayatnya ketukar-tukar. Misalkan, aduh ini tadi baca yang mana ya? Qul ya ayyuhal kafirun. Tiba-tiba udah nyampe surat Al-Baqarah, tiba-tiba udah ada di surat An-Nisa lagi. Jalan-jalan ya. Banyak jalan-jalannya. Baik, maka kalau lagi ngantuk segera istirahat tidur. Nah, dan habis itu kalau ngantuknya sudah hilang, bangun ambil air wudhu. Ya, minta kepada Allah agar diberikan kekuatan, agar dihilangkan rasa malas ketika malam Lailatul Qadar. Itu sih trik dari Kak Yogi. Dan sebagian orang
punya cara yang berbeda-beda. Ada yang minum kopi, ya. Kalau adik-adik kan nggak minum kopi ya, masih kecil ya. Ada yang minum kopi, katanya biar nggak ngantuk. Nggak taunya habis minum kopi segelas dia bobo. Nah, sama aja dong. Oke. Nah, teman-teman, itulah sedikit cara. Yang pasti harus ada niat dalam hati. Kalau sudah ada niat di dalam hati, apapun akan mudah insya Allah. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya ada Arkana dari Bintara, silakan dibuka mic-nya. Nah. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yogi, kalau kita boleh nggak tidak puasa karena tidak bangun sahur? Nah, tidak puasa karena tidak bangun sahur. Kita udah pasang alarm juga. Nah, barakallahu fiik. Pada asalnya sahur atau tidak sahur, teman-teman, puasa itu wajib. Ya, puasa itu wajib. Nah, sahur, kita disuruh makan sahur itu karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, bagi siapa yang tertinggal makan sahur, berarti dia tertinggal keberkahan. Tapi apakah kewajibannya hilang, sayang? Tidak. Kewajiban tetap kewajiban. Nanti kalau dibolehkan orang yang nggak makan sahur, nggak berpuasa, semua orang bisa pura-pura kesiangan. Aduh, kesiangan. Alhamdulillah nggak jadi puasa. Aduh, kesiangan. Alhamdulillah nggak jadi puasa. Aduh, kesiangan. Alhamdulillah nggak jadi puasa. Ntar orang kesiangan semua dong. Ya, jadi tetap berpuasa sekuat tenaganya. Akan tetapi kalau memang dirasa udah lemah banget, udah nggak kuat, dan nanti dikhawatirkan sakit, ya apa boleh buat lagi. Ya, ada mudarat yang lebih besar, maka ditinggalkan. Tapi pada asalnya dia tetap harus berpuasa. Satu lagi, kalau mau nyari malam Lailatul Qadar itu bagaimana? Nah, banyak beribadah di malam hari. Ya, tadi yang sudah kita sebutkan. Kalau kita mau tahu mana malam Lailatul Qadar, bagaimana? Bagaimana cara taunya? Ya, ada beberapa tanda yang disebutkan sama Nabi SAW. Pertama, malam itu nggak terlalu dingin dan juga nggak terlalu panas. Malam itu sangat tenang dan pagi harinya matahari terbit tidak menyilaukan. Yaitu sebagian tanda-tandanya. Ya, wallahu taala alam bi afwan. Pertanyaannya cukup satu-satu ya, kasih kesempatan yang lain. Nah, selanjutnya Habibi dari Cilengsi, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan terbaik di 10 malam terakhir. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Apa saja amalan terbaik di 10 malam terakhir? Tidak diragukan lagi adalah sholat malam. Ya, sholat tarawih itu amalan terbaik di 10 malam terakhir. Karena Nabi bilang, man qoma lailatal qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Kalau kita mendirikan sholat di malam Lailatul Qadar, sholat taraweh bersama imam sampai selesai, habis itu baca Al-Quran, ya, maka kita telah melakukan amalan terbaik di bulan Ramadan. Maka kita telah mendapatkan insya Allah, ya, kita berharap kepada Allah mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, sholat tentunya. Kemudian tentu baca Al-Quran juga menjadi amalan terbaik di 10 malam terakhir. Kebutin lagi. Ya, usahakan 1 minggu ini masih bisa 30 juz lagi selesai. Ya, usahakan masih bisa khotam sekali lagi. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum jami'an. Nah, ke pertanyaan di chat, mau bertanya Kak,
bolehkah anak kecil ikut beriktikaf di masjid ketika 10 hari terakhir pada bulan Ramadan? Masya Allah, boleh kok sayang. Ya, kalau sekedar latihan untuk menguatkan dan membiasakan boleh banget kok. Ya, Kak Yogi beberapa tahun lalu mendapati anak-anak kecil itu tidur di masjid. Ya, itu lebih indah daripada mereka keliaran di jalanan. Ya, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, ya bermain-main sama teman-teman, main petasan. Ya, kan nggak bagus ya sayangnya. Lebih baik dia berlatih di masjid bersama Abi ya, di masjid untuk beriktikaf. Ya, itu lebih bagus tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya dari Uwais Sauki, Gunung Putri, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kalau kita membaca Al-Quran dan berzikirnya di 10 malam terakhir, lebih banyak di siang hari, itu bagaimana, Kak? Masya Allah. Nah, Masya Allah. Kalau lebih banyak di siang hari bagaimana, Kak? Tentu, kaidahnya gini sayang. Di bulan Ramadan, hari-hari terbaik adalah di malam hari. Ya, di malam hari. Kenapa? Karena ada satu malam yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Maka di bulan Ramadan di 10 malam terakhir, waktu yang paling baik, walaupun semua waktunya baik ya, waktu yang paling baik adalah di malam harinya dong, tentu lebih utama. Maka usahakan di siang hari itu dibagi waktunya. Misalkan ada jam untuk tidur siang, walaupun cuma sebentar, untuk menghilangkan rasa ngantuk dan menyimpan kekuatan untuk bisa bangun di malam hari di bulan Ramadan, terutama di 10 malam terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan lagi ya Muhammad ya. Karena sepertinya nggak kuat nih kayaknya. Iya, Kak. Ini di chat banyak pertanyaan mengenai ciri-ciri malam Al-Qadar ya, Kak. Tapi sudah dijawab tadi ya, Kak ya. Sudah, alhamdulillah. Nah, ini satu lagi dari chat. Assalamualaikum, Ustadz Yogi. Saya mau bertanya, apakah hari Jumat termasuk hari raya? Tidak. Ya, tidak saya. Hari raya, Nabi mengatakan ketika Nabi masuk ke kota Madinah, ya, Nabi melihat ada 2 hari raya jahiliyah. Ya, mereka bermain-main di sana. Ya, tapi kemudian Nabi bilang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan hari raya kalian dengan 2 hari raya istimewa. Satu Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Ya, hanya ini saja. Tidak ada lagi yang lain karena Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Baik, pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Artinya udah sempurna, nggak boleh ditambah. Baik, bagaimana dengan hari Jumat? Hari Jumat itu hari istimewa, sayang. Ya, Sayyidul Ayam, rajanya hari adalah hari Jumat. Ya, tapi itu bukan hari perayaan karena tidak ada hari raya, karena tidak ada perayaan di dalamnya. Ada acara apa emang di hari Jumat? Ada nggak? Nggak ada ya. Ada sholat Jumat, tapi sholat Jumat adalah kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Jadi hari Jumat sekali lagi bukan hari raya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, satu lagi insya Allah. Nah, insya Allah. Nah, dari Hanza di Tangerang Barat ya. Silakan. Tangerang Barat, Masya Allah. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, aku mau tanya. Tanyanya 2 boleh kan? Satu aja kali ya, Kak ya. Satu aja kan ya. Ada. Kak, mengapa kita harus mengingatkan Abi dan Umi supaya jangan sibuk dengan ketupat? Masya Allah, penutup yang indah. Nah,
Kenapa kita harus mengingatkan Abi dan Umi untuk tidak sibuk dengan ketupat? Ya, karena sudah menjadi budaya di negeri kita, kalau mau Lebaran itu tersibukkan dengan makanan. Maka kita yang mencoba belajar, mencoba merubahnya, ya, mencoba merubah kebiasaan yang menyita ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, ya. Dan salah satunya adalah mengingatkan Abi dan Umi agar tidak sibuk dengan ketupat saja. Jangan sampai waktu membuat ketupatnya mengambil waktu ibadah di bulan Ramadan. Sayang-sayang, teman-teman. Setiap detik yang berlalu di bulan Ramadan ini, terutama di 10 malam terakhir, adalah detik yang istimewa. Jadi jangan sia-siakan detik yang istimewa dengan ketupat. Ya, tapi muliakanlah detik-detik yang istimewa ini dengan ibadah kepada Allah, dengan baca Al-Quran, dengan sholat. Kalau gitu Kak Yogi, Umi sama Abi nggak boleh bikin ketupat sama sekali ya? Boleh. Boleh banget sayang. Tapi kasih tahu sama Abi dan Umi, jangan sampai lupa dari ibadah. Bikin ketupatnya sebentar. Cuman kadang ada yang capek, ada yang lelah, ada yang kepanasan di dapur. Akhirnya lupa deh buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Alam bisa wafan, barakallahu fikum jami'an. Nah, saya kembalikan kepada Muhammad. Wassalamualaikum Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kepada Muhammad silakan.